Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 10 November, judulnya Paskah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Dalam Yosua 5 ayat 10, Keluaran 12 ayat 6, Imamat 23 ayat 5, Bilangan 28 ayat 16, dan Ulangan 16 ayat 4 dan 6, dinyatakan bahwa Yosua memilih untuk merayakan Paskah meskipun ada tugas yang mendesak dan besar untuk merebut tanah perjanjian. Kegiatan penting kedua yang mendahului penaklukan adalah perayaan Paskah. Perayaan ini dilakukan pada malam hari di hari ke-14 bulan itu, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Makna simbolis dari perayaan Paskah mendapat penekanan khusus, yaitu peristiwa-peristiwa dalam kitab Yosua mencerminkan peristiwa Keluaran. Paskah mengingatkan kita pada malam tulah ke-10 yang ditulis dalam Keluaran pasal 12. Ketika malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir dan melindungi orang Israel. Hal ini diikuti dengan keluaran dari Mesir, penyeberangan Laut Teberau, dan perjalanan melalui padang gurun. Sebaliknya, kisah generasi kedua dimulai di padang gurun, berlanjut dengan penyeberangan Sungai Yordan, melaksanakan sunat dan perayaan Paskah, menuju saat-saat penting ketika campur tangan Tuhan yang ajaib lainnya untuk melawan musuh-musuh Israel, yaitu penduduk Kanaan. Bersama dengan semua peristiwa sebelumnya, perayaan Paskah menandai dimulainya era baru dalam sejarah Israel. Selain itu, melalui simbol anak domba yang dikorbankan, Hari Raya Paskah menunjuk kembali kepada penebusan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi juga menunjukkan ke depan kepada penggenapan pelambangan di dalam anak domba Allah. Ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36, 1 Korintus 5 ayat 7, dan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Yang telah menebus kita dari belenggu dosa. Pada perjamuan malam, sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban yang paling agung, Yesus mengubah Paskah menjadi peringatan akan kematiannya. Ditulis dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Namun, Paskah dan perjamuan Tuhan menandakan sebuah realitas yang bahkan lebih mulia, yaitu bahwa umat tebusan akan menyeberang ke Kanaan surgawi. Yohanes, penerima wahyu, menggambarkan peristiwa kegenapan penyeberangan ini sebagai kelompok 144.000 yang berjalan di atas lautan kaca. Kegenapan Laut Merah dan Sungai Yordan di hadapan tahta Allah, yang ditulis dalam Wahyu 4 ayat 6 dan Wahyu 7 ayat 9 dan 10, dan merayakan kegenapan Paskah dan perjamuan kudus pada perjamuan kawin anak domba, yang ditulis dalam Matius 26 ayat 29, juga Wahyu 19 ayat 9. Renungkan cara-cara yang dapat kita lakukan bahkan ketika kita tidak sedang merayakan perjamuan kudus, agar realitas salib selalu ada di hadapan kita.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 21. Tuhan memberkati kita semua.